Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, terlebih khusus keluarga besar Gereja GPDI Immanuel, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya sukacita damai sejahtera Tuhan menyertai kita pada saat hari ini. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan untuk beribadah. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat Engkau, buat kasih-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan. Kalau saat ini kami masih bisa beribadah di dalam Engkau ya Tuhan, semua karena berkat anugerah-Mu ya Tuhan. Pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu, terlebih khusus keluarga besar GPDI Immanuel, dimanapun mereka berada ya Tuhan, di rumah mereka, di mana tempatnya ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sanggup untuk menjamah setiap kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mulai akan ibadah kami pada saat ini. Haleluya, haleluya, amin. Engkau Yesus Tuhan yang layak kami tinggikan, kami agungkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini dari awal. Engkau Yesus, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, amin, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Oh
Yesus, Kau terpuji, Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau layak terima pujian, Engkau layak kami puja Tuhan. Oh, pengagungan kami, hormat kami hanya bagimu, Yesus Tuhan Allah kami. Hosana di tempatmu yang tinggi, di tahtamu yang mulia, oh selamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab kuasa dan kebesaran-Mu ya Tuhan yang menjadikan kami ada, yang menjadikan kami bertahan sampai dengan saat ini ya Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap kami. Dan Tuhan, kami mau menaikkan pujian bagi Engkau. Kiranya Engkau memberkati kami dengan kuasa dan urapan yang daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap pujian yang kami naikkan ya Tuhan, mendatangkan kuasa bagi kehidupan kami, mendatangkan berkat dan mujizat bagi setiap kehidupan kami. Perkataan pujian kami adalah iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami akan memuji-muji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Segala pujian syukur hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Segala puji syukur. Segala puji syukur, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Katakan soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Katakan sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Katakan haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang haleluya, sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada itu mengikat ku puji Tuhan. Soraklah haleluya, amin. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya, amin. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya.
Dan setiap kita mengalami kemerdekaan dalam Tuhan, mengalami sukacita yang penuh di dalam Tuhan, dan berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Kita belajar percaya, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sebab Dia berjanji dan Dia sanggup untuk menggenapinya dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang berjanji, dan kita punya Tuhan yang sanggup untuk menggenapi janji-janjinya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Katakan, ku hidup karena percaya. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita ulang pujian dari awal. Kami hidup karena percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Haleluya. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan. Katakan, ku terima sekarang. Oh, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya dengan iman, Tuhan, kemenangan sudah Tuhan beri di tangan kami, di hidup kami, di setiap langkah perjalanan kami.
Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang akan meneguhkan janji firman-Mu itu, firman-Mu yang akan meneguhkan kemenangan yang Tuhan sudah beri di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengurapi kami, Engkau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, dengan urapan yang maha tinggi. Kami percaya Tuhan, kami akan terima berkat firman itu dengan iman kami, dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat kebenaran firman yang akan kami terima. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudara, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa Tuhan tetap memberikan kesempatan kita untuk sama-sama menikmati firman Tuhan lewat ibadah online ini. Nah, saudara-saudara, hari ini atau minggu ini saya akan berbicara tentang satu tema, berbicara tentang di dalam Yesus ada pembebasan. Sekali lagi, di dalam Yesus ada pembebasan. Nah, saudara-saudara, minggu yang lalu sama-sama kita negara Indonesia telah merayakan ulang tahun ke-75 ya, di mana Indonesia merdeka dari penjajahan. Nah, kita tahu ya, kita tahu bersama penjajahan itu merupakan sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh setiap orang, karena penjajahan itu merupakan membuat orang-orang itu menderita, dan itu terjadi dalam pengalaman daripada bangsa Indonesia. Kita tahu bersama 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda ya, tidak sedikit yang mati sia-sia, tidak sedikit orang yang mengalami suatu tekanan dan lain sebagainya ya. Tetapi kita melihat oleh karena satu perjuangan yang tekad ya, timbul tokoh-tokoh pahlawan untuk mereka kembali, untuk supaya negara Indonesia ini bisa merdeka dari segala penjajahan yang terjadi di Indonesia ini. Nah, saudara-saudara, ada hubungan dengan firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, bahwa di dalam Yesus ya, di dalam Yesus ada satu pembebasan. Tujuan Yesus datang di dunia ini, saudara, bahwa Yesus datang untuk membebaskan kita dari cengkeraman iblis. Karena yang menjadi persoalan utama di dalam dunia, kenapa manusia jatuh dalam dosa, kenapa manusia hidup di dalam suatu ya hal yang sangat membuat mereka tidak bisa datang kepada Bapa, yaitu karena mereka ditawan oleh iblis. Sehingga apa? Banyak orang-orang yang mengikuti caranya iblis. Nah, saudara-saudara, saat ini saya akan ambil di dalam Markus, kitab Markus pasal yang ke-5, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Ya, ini panjang sekali ayatnya, tapi saya cuma baca beberapa ayat saja. Saya sudah rangkum akan firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, bahwa ya, kita lihat satu peristiwa yang terjadi di Gerasa. Kita baca dulu Markus pasal yang ke-5, mulai ayat yang pertama. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena, ayat yang keempat, karena sudah sering ia dibelenggu dan rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun
yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Nah, saudara-saudara, setelah Yesus turun dari perahu, dia mendarat di daerah Gerasa. Kita tahu bersama bahwa ada seorang. Nah, kalau di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Matius, Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-28 sampai ke-34, di situ diceritakan, dijelaskan ada 2 orang. Jadi ini dicatat di dalam 3 Injil, ya. Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Dicatat 3 peristiwa ini. Tetapi yang dicatat dalam Matius ada 2 orang, itu saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Jadi kita lihat seorang datang kepada Yesus, menemui Yesus. Karena apa? Dia sedang mengalami suatu hal yang sangat menyakitkan dalam hidupnya. Karena apa? Dia dibelenggu oleh kuasa gelap. Dibelenggu oleh kuasa gelap. Ditawan oleh iblis. Dan Alkitab menjelaskan, kalau kita baca, bahwa ternyata yang masuk kepada orang ini itu banyak sekali. Ada satu kata di situ, legion. Legion itu bisa 2.000, bisa 6.000, bisa 4.000, ya kan? Jadi begitu banyak roh jahat yang masuk kepada orang ini. Saya tidak tahu kenapa sampai orang Gerasa ini sampai dia dikuasai oleh roh jahat sedemikian banyaknya, sehingga apa? Kekuatannya itu luar biasa, ya. Tetapi kekuatan Tuhan lebih hebat. Ada amin. Jadi kekuatannya luar biasa. Jadi ketika dia datang, dan mungkin dia masih ada sesuatu yang, ya, ada manusiawi lagi, ya. Ada manusiawi, ada satu kerinduannya. Tetapi kita tahu bersama, dia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Ya, dia tidak bisa membebaskan. Sehingga apa? Dia datang kepada Yesus. Kalau kita lihat di sini, lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Jadi datanglah. Dia tahu Yesus datang. Datanglah. Dia sedang terikat oleh roh jahat. Dia terikat dengan setan. Dan hidupnya, jiwanya, rohnya, tubuhnya itu dimasukin oleh banyak sekali roh jahat. Sehingga Alkitab berkata di sini bahwa dia sudah dirantai. Dia dirantai, tetapi rantainya itu diputuskan. Ya, diputuskan. Ya, beda dengan Simpson, kekuatannya itu dia dari Tuhan sendiri. Tetapi orang ini kekuatannya itu berasal dari kuasa iblis. Ya, kuasa iblis. Nah, Yesus mau menolong dia. Jadi salah satu hal yang paling penting, dia datang. Kenapa dia datang? Dia ingin membebaskan seluruh umat manusia yang dibelenggu oleh iblis, dibelenggu oleh dosa, dibelenggu dengan berbagai macam hal. Nah, kita melihat di sini bahwa orang ini pasti menderita. Orang itu sangat pasti menderita karena tubuhnya dikuasai. Ya, dia seperti orang gila. Ya, pikirannya dikuasai. Ya, dia seperti orang gila. Ya, orang gila lah, saudara. Karena dikuasai. Saudaraku, dia sangat menderita. Tidak ditulis berapa lama dia menderita. Dan Alkitab dengan jelas berkata, dia di tempat tinggalnya itu ada di kuburan, saudaraku. Kuburan. Dia sering lari ke sini, lari ke sana. Jadi tidak ada arah hidupnya. Nah, orang-orang yang sedang dikuasai oleh kuasa gelap, hidupnya tidak ada arah, tidak ada tujuan. Dan pasti kalau dia tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, dia pasti akan binasa. Amin. Nah, sebelumnya itu, saudaraku, perhatikan baik-baik. Di dalam sebelum kita mulai pasal yang kelima ini, kalau kita baca di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-30 mulai, perhatikan.
Yesus sedang dalam perjalanan di danau, ya, danau, ya, danau Tiberias, ya, danau Galilea itu sama saja, ya kan? Karena Tiberias, danau Galilea itu sama, ya. Jadi menyeberang, ya, saya pernah ke sana bahwa waktu di Tiberias, kemudian setelah naik perahu sampailah ke di tempat yang lain, Galilea, saudara-saudaraku. Dan kita melihat di sini, ternyata waktu mereka dalam perjalanan di tengah jalan terjadilah suatu angin yang begitu kencang. Ya, Alkitab berkata di dalam ayatnya pasal 4 ayatnya yang ke-37 saya baca, lalu mengapuluklah tofan sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu penuh dengan air. Penuh dengan air. Nah, ada beberapa banyak tafsiran, ya. Saya rasa ini masuk akal, saudaraku. Ya. Jadi ketika mereka ada di satu perahu itu, tiba-tiba mereka diombang-ambingkan oleh gelombang. Ya. Ada beberapa tafsiran bahwa dikatakan bahwa ternyata iblis tidak senang dengan hal itu. Amin. Iblis tidak senang. Sehingga apa? Iblis menurunkan badai. Ya. Itu tafsiran lain, ya. Ya, bisa jadi, saudaraku. Iblis tidak senang karena apa? Iblis tahu ada seorang yang sedang dibelenggu oleh iblis, dikuasai oleh iblis. Makanya iblis berusaha untuk menenggelamkan mereka supaya orang yang ada di Gerasa ini tidak dibebaskan. Tetapi ada Yesus di situ. Amin. Ada Yesus yang menjaga murid-muridnya. Karena apa? Yesus bisa mengatasi segala badai. Amin, saudaraku. Jadi kalau saudara ada bersama dengan Yesus, ada di dalam Yesus, dia pasti mengatasi segala badai. Dia pasti menjawab setiap apa yang kita hadapi. Dia akan menjaga kita, ya. Dia akan menyertai kita asal ada Yesus. Ya, beberapa kali diceritain di dalam Alkitab, ya. Ya, mereka diombang-ambingkan oleh gelombang waktu Tuhan Yesus berjalan di air. Kemudian mereka apa? Mereka ketakutan karena ketika Yesus melihat, waduh, sangat payah mereka. Sehingga apa? Yesus datang untuk menolong murid-muridnya. Ya. Yesus datang menolong murid-muridnya. Jadi Yesus ada di tengah-tengah itu. Ya, karena apa? Yesus, ya, dia sanggup mengadakan segala perkara. Jadi saya mau kasih tahu, ketika kita menghadapi suatu tekanan hidup, kita menghadapi suatu badai kehidupan, tempatkan Yesus dalam hidup saudara, maka apa? Badai itu akan bisa berhenti. Badai itu akan pasti berlalu. Karena apa? Bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa. Ya, itu, ya, yang saya sampaikan pada saat ini. Sehingga apa? Singkat cerita, saya tidak akan jelaskan ini. Tetapi Yesus memberhentikan badai itu. Ya, sampailah kepada tujuan. Ya, tujuan untuk apa? Dia ingin menyelamatkan 1 atau 2 jiwa. Karena apa? Mereka perlu ditolong. Ya, ketika dia diselamatkan, ketika orang Gerasa ini diselamatkan, dibebaskan dari segala roh jahat, ya, saya percaya dan ini sudah tercatat bahwa orang Gerasa ini, ya, kalau kita baca ayat yang terakhir di dalam fase yang kelima, ya, di dalam perikop ini, bahwa ketika dia dibebaskan dari roh jahat, yang dia lakukan, dia membawa dampak kepada orang lain. Amin, saudaraku. Dia membawa dampak kepada orang lain. Ya, nah, saudara-saudara, kita lihat bersama. Ya, jadi salah satu tujuan Yesus datang di dunia ini, ya, dia ingin membebaskan kita dari segala cengkraman. Itu ada tercatat di dalam Yesaya 61, ya. Kemudian digenapi di dalam Lukas 4 ayat 18, dikatakan di situ, saya akan baca di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19, Roh Tuhan ada padaku. Sekali lagi, Lukas 4 ayat 18 ke 19, saya sudah catat.
Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ya, orang-orang tawanan. Jadi sekali lagi kepada orang-orang tawanan. Nah, siapakah orang-orang yang ditawan itu? Ya, orang yang sedang dikuasai oleh iblis. Termasuk apa? Termasuk orang dari Gerasa ini, 2 orang di Gerasa ini. Ya, Yesus ingin membebaskan dia. Ya, tentunya perlu seseorang untuk membebaskan dia. Membebaskan dia. Jadi ayat 19 tadi, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ya, pengalaman yang dihadapi oleh bangsa Israel waktu mereka di Mesir. Ya, mereka telah beranak cucu. Ya, selama 400 tahun mereka ada di tanah Mesir. Kemudian ada di Goshen. Ternyata ya, timbul atau tampillah seorang pemimpin yang tidak pernah mengenal Yusuf. Kemudian raja ini, Raja Firaun, menjajah mereka. Selama 400 tahun. Ya, memperbudak mereka dengan bekerja paksa. Begitu menderita. Sehingga disangking menderita daripada bangsa Israel, apa yang terjadi? Mereka berseru-seru kepada Tuhan meminta pembebasan. Kemudian Tuhan utus Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Firaun. Dan itu sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah merdeka. Merdeka itu berarti bebas dari penjajahan, bebas dari segala belenggu. Ya. Nah, apa? Ketika kita merdeka, kita harus mengisi kemerdekaan itu apa? Kalau sebagai kita warga negara Indonesia, kita harus mengisi kemerdekaan itu untuk membangun negara kita yang kita cintai. Sebagai orang percaya, ketika kita dimerdekakan oleh Kristus, apa yang kita buat? Kita harus membuat sesuatu untuk Tuhan. Setidaknya kita bisa melibatkan diri untuk kita melayani Tuhan. Ya. Setidaknya kita harus membangun tubuh Kristus untuk memperlengkapi gereja, untuk gereja menjadi gereja yang sempurna. Amin, saudaraku. Nah, saudara, kita lihat di sini nubuatan. Jadi kedatangan Yesus untuk apa? Untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu dari dosa. Bukankah hari-hari ini banyak orang yang sedang terbelenggu? Bukankah hari-hari ini atau mungkin ada jemaat Tuhan yang sedang terbelenggu dengan berbagai macam hal? Kesibukan itu merupakan terbelenggu sehingga apa? Tidak bisa ke gereja, tidak bisa beribadah. Kesibukan dengan berbagai macam hal sehingga apa? Tidak ada waktu untuk datang beribadah. Padahal apa? Tuhan sudah memerdekakan kita. Tuhan sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Tetapi banyak orang tidak meresponi, tidak mau mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, perhatikan ya. Kita lihat Yesus turun dan seorang datang kepada Yesus. Tadi saya sudah katakan bahwa orang ini perlu ditolong Tuhan. Orang itu perlu dibebaskan. Ya, perlu dibebaskan. Yesus ingin membebaskan dia. Ya. Ini merupakan satu permohonan daripada orang ini. Ya. Karena apa? Saya percaya, tadi saya sudah katakan, dia sudah sangat menderita karena dikuasai oleh roh jahat. Begitu banyak pengalaman saya ya, beberapa tahun yang lalu ya, mungkin saudara sudah tahu ya, ada satu anak remaja ya, dia pernah dikuasai oleh roh jahat ya. Itu aja beberapa roh jahat dia sudah sangat menderita, saudaraku. Karena memang dia anak remaja ini dia ya nakal juga ya. Kemudian seringkali ya bermusuhan dengan teman-temannya. Nah, akhirnya dia pergi ke satu tempat untuk ilmu kebal ya, ilmu kebal. Dia pergi ke mana? Ke Banyuwangi
ya untuk meminta dia pergi ke dukun ini, kemudian dia supaya ada ilmu kebal. Tidak cukup dengan itu, dia pergi lagi ke tempat yang lain. Itu pengalaman ya, pengalaman yang saya lihat ya, dan itu saya saksikan benar-benar ya. Saya bertanya, kenapa kok sampai kamu seperti ini? Ternyata dia ingin balas dendam. Dia ingin balas dendam kepada teman-temannya yang sudah menyakiti dia. Akhirnya dia pergi ke jalan yang lain, bukan jalan Tuhan tetapi jalan pintas, yaitu pergi ke dukun. Akhirnya dia sering dirasuk ya. Ternyata dia dikasih minum air ya, nggak tahu gimana ya. Waktu saya doakan dia ya, sudah sangat menderita, dia sudah telanjang, nggak ada sanggup yang membebaskan dia. Hanya sanggup membebaskan dia hanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Singkat cerita, waktu saya pergi, dia sedang menderita, dia sedang dibanting oleh roh jahat. Ya. Ini kisah nyata. Ini saya saksikan sendiri. Ya. Dia sedang dibanting, dia sangat menderita, matanya merah dan lain sebagainya. Tetapi waktu kita berdoa, saya berdoa demi nama Yesus. Nama Yesus itulah nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Ya, kita tahu ketika orang ini melihat Yesus di pasal 5 ini, dia ketakutan. Dia berkata, apa urusanmu dengan aku? Jangan siksa aku. Dia berkata, hai engkau anak Allah. Berarti dia tahu setan aja mengakui Yesus adalah anak Allah. Luar biasa. Ya, itu setan, saudaraku. Karena kita tahu setan, dia berasal dari sorga sebelum dia berdosa. Makanya dia berkata, jangan siksa aku sebelum waktunya. Ya, begitu. Jangan siksa aku. Karena seperti yang saya saksikan tadi, dia begitu menderita. Tetapi saudara tahu, ketika saya berdoa dalam nama Yesus, nyanyi ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa. Ketika dia mendengar itu, dia kepanasan, dia minta tolong kepada gurunya. Ya, dia minta tolong kepada guru yang satu, tolong aku guru. Ya, karena apa? Dia sudah sangat menderita, kepanasan ketika dia mendengar tentang Yesus. Memang Yesus ada kuasa. Ada amin? Di dalam Yesus ada kuasa. Luar biasa. Akhirnya apa? Roh jahat yang ada dalam dia terlepas. Dan anehnya, dia mengeluarkan dari mulut seperti tasbih. Kemudian ya, ada satu lagi, besoknya dia kerasukan lagi ya. Kemudian waktu di ibadah pemuda, dia kerasukan lagi ya. Ternyata belum semua. Dia kayak ular-ular, dia kayak seperti buaya ya. Dia meraung ya, saudara-saudaraku. Dan di situ puncaknya, waktu kita berdoa sama-sama ya dengan Pak Roni dulu ya kan ya, kita berdoa dan disitulah puncaknya. Kemudian apa? Yang anehnya ya, ternyata dia mengeluarkan dari mulut itu paku yang berapa biji itu ya. Mengerikan. Secara logika itu tidak masuk akal. Kok paku yang panjang-panjang begini bisa keluar, saudaraku? Bisa keluar. Dari mana? Dia tidak sadari, dia dikasih minum sama dukun itu. Ya, supaya ada kekuatan, tetapi ternyata membuat dia menderita. Saudaraku, akhirnya dia terbebas dari segala belenggu. Nama Yesus adalah nama yang ajaib. Ada amin, saudaraku? Nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Ya, nama Yesus, dia sanggup, tidak ada nama lain yang membebaskan kita dari segala dosa. Karena ketujuan Yesus datang di dunia ini, dia apa? Dia ingin membebaskan manusia. Bukan saja orang Kristen, tetapi seisi dunia ini. Dia datang untuk apa? Membebaskan kita dari segala dosa bagi mereka yang percaya. Amin. Dia datang bukan saja orang Yahudi, tetapi dia datang seluruh umat manusia yang percaya kepada Yesus. Jadi kondisi mengerikan yang dialami orang itu, saudaraku, ya, karena dia di bawah kuasa roh jahat, iblis merasukinya ya. Kalau bisa lihatnya, iblis merasukinya ya, iblis menguasainya ya. Sebagai akibat dia menjadi suka termenung ya, kadang-kadang diam sendiri, kadang-kadang tiba-tiba dia bereaksi ya, dan lain sebagainya. Itulah orang kalau dirasuk oleh setan
Nah, cara setan menguasai itu banyak. Ada yang merasuki, ya, bahkan pun ada yang dia mengganggu secara pikiran. Banyak sekali macam-macam, ya, banyak sekali macam-macam. Di dunia sekarang ini banyak sekali trik-trik iblis untuk apa? Untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan itu tidak mau mengikut Tuhan. Di zaman modern ini, ya, bahkan pun teknologi Tuhan iblis bisa pakai kalau kita tidak berhati-hati. Amin. Teknologi pun Tuhan iblis bisa pakai kalau kita salah pakai, saudaraku. Teknologi bukan dosa, ya, tetapi kalau kita salah memilih, ya, karena di dalam teknologi itu macam-macam, kita tinggal ketik itu, tergantung perbendaharaan hati kita, tergantung pikiran kita. Kalau pikiran kita jahat, kalau pikiran kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita pasti membuat kita berdosa. Amin, saudaraku. Ya, jadi di dunia zaman akhir ini, saudaraku, karena dia tahu iblis akan dirantai, maka dia bekerja keras untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Nah, kita melihat ini, ya, luar biasa yang dihadapi oleh orang gerasa ini. Tapi untung dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ya. Dia sangat buruk sebetulnya. Karena apa? Terlalu lama dirasuk, terlalu lama dikuasai oleh setan. Nah, saudara-saudara, perhatikan di sini. Perhatikan, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, ketika Tuhan bertanya, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang ini, jadi ternyata dia tidak bisa mengapa-ngapain, ya. Biasanya orang yang sudah mengikat dia, ya, dia putus rantai, kemudian mungkin dia lawan orang itu. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia benar-benar tunduk. Bayangkan, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia tahu dia adalah Allah. Dia adalah anak Allah. Perhatikan, dia bertanya di dalam ayat yang ke-13. Di situ dia katakan, siapa kamu? Dia katakan, kami legion. Sebab apa? Jumlah kami banyak. Ya, banyak. Artinya tidak dihitung. Saudara bisa bayangkan, ya, begitu banyak kuasa gelap yang ada dalam hidupnya. Kalau saya baca di artikel, ketika Yesus bertanya, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, ya, karena kami banyak. Di dalam ayat yang ke-9, Legion adalah sebutan untuk tentara Romawi pada saat itu, ya, yang ditata menurut pasukan, ya, pasukan atau legion dari 4.000 dan 6.000 prajurit. Jadi tiap legion itu dari 10 kelompok. Ya, itu. Artinya ada jumlah besar roh jahat yang selama itu menguasai orang itu. Makanya dia mempunyai kekuatan yang super power. Rantai aja, saudaraku, dia putuskan. Saudara bisa bayangkan, rantainya dia putuskan. Sehingga orang sudah tidak sanggup untuk melawan dia, sanggup, sehingga dibiarin aja dia, saudaraku, dibiarin. Dia hidup di mana? Di pekuburan, ya. Ya. Tetapi kita lihat di sini, ya, ternyata, ya, jadi sejumlah roh jahat yang selama ini menguasai orang gerasa ini tersebut, jadi roh-roh jahat itu meminta kepada Tuhan agar mereka dipindahkan kemana? Ke kawanan babi. Nah, ternyata ada di sekitar itu ada seorang yang sedang mengembalakan babi. Babinya berapa? 2.000, saudara. Kalau saudara baca ini 2.000 babi. Nah, mungkin itu 2.000 babi lah. Artinya apa? Mungkin kuasa gelap yang ada dalam kehidupan ini 2.000 babi. Satu setan aja sudah menderita, apalagi 2.000. Wah, ngeri, saudaraku, ya. Ngeri, saudaraku. Saya pernah lihat cuma berapa setan yang kuasai, tapi dia sudah sangat menderita. Dia sudah sangat menderita. Tetapi ketika dia temu Tuhan Yesus, dia minta izin, pindahkan aku. Ya, pindahkan aku. Jangan siksa aku. Izinkan aku, lebih baik pindahkan aku kemana? Ke kawanan babi. Ya, babi. Memang di dalam Perjanjian Lama, Taurat itu, babi itu adalah gambaran apa? Gambaran babi itu adalah haram, ya, haram.
Itu perjanjian lama ya, tapi sekarang ya bukan haram ya, makan, tidak apa-apa. Ya, memang ada orang tertentu ya. Ya, kita tidak bahas tentang itu. Babi itu gambaran tentang najis, haram, saudaraku. Jadi ketika babi, roh jahat pindah ke babi, kita lihat, makanya ada istilah membabi buta. Ya, jadi ketika roh jahat masuk ke babi itu membabi buta dan dia mulai lari ya ke sana kemari, dan penjaga-penjaga itu sudah tidak bisa sanggup menjaganya, dan akhirnya babi itu masuk ke jurang dan mati lemas di sana, saudaraku. Luar biasa. Nah, kita lihat di sini. Perhatikan beberapa hal yang saya pelajari di sini ya. Ciri-ciri ya sifat orang-orang yang dikuasai roh jahat. Yang pertama, di dalam ayat yang kelima saya pelajari, tempatnya tinggal ada di ladang pekuburan. Kenapa di ladang pekuburan? Karena kalau berbicara ladang pekuburan itu tempat kematian. Tempat kematian. Ya. Perkuburan, tempat orang-orang mati. Ya. Berbicara orang yang sedang ditawan oleh iblis, sedang dalam kematian. Nah, kalau tidak dibebaskan, ini akibatnya akan mengalami kematian. Amin. Nah, inilah tugas kita, apalagi tugas saya sebagai hamba Tuhan, orang-orang yang sedang ditawan, orang yang sedang tugas ya untuk apa? Membebaskan mereka. Jadi sekali lagi, ciri orang yang dikuasai oleh kuasa gelap, dia selalu ada di dalam pekuburan, di dalam ayat ini, saudaraku. Ini berbicara orang yang sedang ditawan oleh iblis, sedang dalam kematian secara rohani, ya, karena tidak dibebaskan, dia sedang dalam lembah kematian, yaitu penghukuman. Itu ciri yang pertama. Orang yang sedang dibelenggu oleh roh jahat, orang yang dibelenggu dengan berbagai macam hal, bukan saja diserasuk, tapi ada begitu banyak orang-orang hari ini dibelenggu dengan berbagai macam. Ya. Orang dibelenggu dengan apa? Hiburan-hiburan, narkoba, pergaulan bebas, perselingkuhan, bahkan pun kepahitan, ya kan? Itu mereka tidak sadari sudah terbelenggu. Ya. Sekarang kan orang dalam berselingkuhan, ya, kawin cerai segala macam, itu buat mereka itu udah biasa. Enggak ada apa-apa, saudaraku. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah terbelenggu dengan hal itu. Ya. Hari-hari ini, saudaraku. Ya. Itu perlu dibebaskan. Narkoba merajalela di hari-hari ini. Perlu dibebaskan. Ya, Tuhan pakai pemerintah untuk apa? Untuk membasmi narkoba itu, supaya anak-anak muda, pewaris, ya, mereka tidak terjerumus, karena mereka akan membangun bangsa ini. Ya, makanya alat-alat negara untuk berusaha untuk membasmi ya akan narkoba ini. Nah, kemudian ciri yang kedua kita lihat di sini di dalam ayat yang ketiga, orang ini ya ternyata orang yang sedang dirasuk oleh setan, orang yang sedang dikuasai oleh ya kuasa gelap ini, itu dia kuat, saudaraku. Tidak bisa dikendalikan. Nah, ternyata saya artikan secara rohani, orang-orang yang sedang dikuasai oleh berbagai macam roh jahat, ya, dikuasai oleh iblis. Memang banyak cara iblis menguasai orang hari-hari ini di akhir zaman ini. Sehingga apa? Orang kalau sudah dikuasai, terikat dengan berbagai macam hal, dia tidak bisa dikendalikan. Betul enggak? Ya. Orang sombong bisa dikendalikan enggak? Enggak bisa dikendalikan. Ya, merasa diri hebat, ya. Biasanya orang ini terikat dengan dosa yang terlalu lama, ya, terlalu lama dengan cara-cara seperti ini, ya. Makanya itu tidak bisa dikendalikan, saudaraku. Tidak bisa dikasih tahu, ya. Tidak bisa dikasih tahu. Karena apa? Terlalu lama, ya. Makanya tadi saya katakan, berbicara tentang perselingkuhan itu biasa buat orang, ya. Di negara-negara lain itu sudah biasa. Pergaulan bebas itu sudah biasa buat mereka. Kata mereka. Padahal di mata Tuhan itu sudah jahat. Amin, saudaraku.
Ya, sehingga apa? Kita lihat ya, kalau kita lihat ya beberapa rekan-rekan saya di luar negeri ya, mereka berkata, waduh, di gereja itu banyak yang kosong, bayangkan. Ya, di gereja hanya tuwek-tuwek, saudaraku. Orang-orang muda kemana? Ya, orang-orang muda kemana? Ya, hanya tua-tua saja yang ke gereja. Karena apa? Terlalu dibelenggu dengan berbagai macam kesibukan, terlalu dibelenggu dengan bermacam hiburan. Ya, sehingga apa? Untuk datang ke Tuhan, datang ke rumah Tuhan itu ya, tidak ada kerinduan. Karena apa? Terbelenggu. Padahal mereka dikatakan orang Kristen secara KTP, tetapi mereka tidak mau ya untuk apa? Datang kepada Tuhan. Nah, ini perlu dibebaskan ya, ini suatu ancaman buat orang-orang yang sedang dalam kegelapan ya. Kalau tidak dibebaskan, nah saudaraku, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15 pasal 5 Markus, kalau kita baca, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang dirasuk itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Jadi saya simpulkan bahwa ternyata sebelum dia dibebaskan oleh roh jahat, ternyata dia telanjang, tidak berpakaian ya. Makanya jauh dari warga ya, tidak berpakaian, begitu mengerikan ya. Secara rohani kalau saya artikan bahwa hari-hari ini orang yang sedang dikuasai oleh iblis ya, ditawan oleh iblis ya, telanjang secara rohani ya. Itu berbicara tentang kenajisan ya. Zaman sekarang ini sudah biasa dengan pergaulan bebas. Tadi saya sudah selingkuh ya, firman Tuhan diputarbalikkan ya, ada lagi apa, pornografi ya, dipertontonkan. Bayangkan ya, tidak sedikit anak-anak muda yang hancur karena apa? Seperti ini ya. Jadi kehidupan mereka telanjang ya, telanjang. Jadi ciri-ciri orang yang sedang dikuasai oleh kuasa gelap bahwa dia telanjang ya. Dengan media-media yang ada terjadi ini hari ini, kita lihat kalau kita tidak diisi oleh firman, kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, gampang sekali kita terbawa arus ya. Karena setan itu kerjanya menelanjangin ya, membuka aib ya kan. Setan itu menduduh ya. Setan itu pendakwa ya. Di dalam kitab Wahyu dia mendakwa kita, dia menelanjangi orang ya, saudaraku, dia menuduh kita. Tapi Tuhan tidak ya, Tuhan tidak. Jadi ini ciri-ciri ya, saudara bisa bayangkan kalau di zaman sekarang ada begitu banyak orang-orang yang terbelenggu, mau kemana mereka? Tapi syukur ya, kita punya Yesus yang membebaskan saudara. Amin. Kita punya Yesus yang luar biasa mengasihi kita. Dia ingin membebaskan kita. Nah, saudara-saudara, perhatikan di sini ya. Tujuan Allah membebaskan ya, membebaskan manusia dari cengkeraman kuasa gelap supaya apa? Kita menjadi pribadi yang benar-benar dipakai oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Kita menjadi pribadi seperti Kristus. Artinya apa? Kita menjadi pribadi yang senantiasa untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, berkali-kali saya sudah katakan di dalam Roma 12 bahwa ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu yang pertama. Ya. Jadi tujuan Allah membebaskan supaya apa? Menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan. Ya. Di dalam ayat yang kedua, jangan serupa dengan dunia ini. Ya, jangan ikut cara dunia. Kalau kita ikut cara dunia, itu sepertinya kita dicengkram oleh kuasa gelap. Ya. Saudara-saudara, hari-hari ini kita perlu ya, jemaat Tuhan, hari-hari ini harus kita mau mempersembahkan hidup kita. Karena apa? Kita sudah dibebaskan oleh Kristus lewat apa?
Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus lewat apa? Lewat pengorbanan Yesus. Kita bersyukur pahlawan-pahlawan kita di Indonesia ini. Ya, mereka dengan mengorbankan nyawa mereka untuk apa? Karena apa? Ada anak cucu yang akan mewarisi negeri ini. Ya, sehingga apa? Mereka tidak menghiraukan nyawa. Ya, sudah berapa juta yang korban di negara kita selama 400 tahun. Ya, sudah berapa yang mengalami, ya. Itu karena apa? Mereka cinta. Mereka berjuang untuk mempertahankan. Sehingga apa? Tercapailah kemerdekaan itu. Nah, saudara, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Alkitab berkata, karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, jangan lagi diperhambakan oleh perbudakan dosa. Jangan. Amin. Kemudian yang kedua, ya, untuk apa kita dibebaskan? Tujuan kita dibebaskan supaya hidup kita berdampak kepada orang lain. Benar, saudaraku, apa yang terjadi ketika orang ini dibebaskan dari belenggu kuasa gelap? Dia berdampak kepada orang lain. Ayat yang ke-20, saya baca di sini, ayat yang ke-20. Perhatikan, orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus di dalam dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Yang saya garis bawah ini, dan mulai mewartakan tentang apa? Tentang Yesus. Yesus itu luar biasa. Yesus yang membebaskan. Mereka kan heran. Loh, kok bisa? Padahal mereka sudah menangkap, merantai dia dengan berbagai macam cara, dengan rantai yang luar biasa, tetapi diputuskan. Kok bisa? Dia berkata, Yesus yang sanggup membebaskan. Ya. Hanya Yesus yang sanggup. Saudara, hanya Yesus. Jemaat Tuhan, hanya Yesus. Datanglah kepada Yesus. Dia akan membebaskan kita. Dia akan memulihkan kita. Dia akan memulihkan hati kita. Dia memulihkan pikiran kita, asal kita datang kepada Yesus. Jangan datang kepada siapapun. Ya, jangan datang ketika sudah mengalami tantangan, ketika sudah mengalami penderitaan, ketika sudah alami kegelisahan. Hari-hari ini sedang kita ditawan oleh kegelisahan, sedang ditawan oleh ketakutan, ya, sedang ditawan oleh kekhawatiran. Hari-hari ini ketakutan dan sebagainya, ya, atau ditawan dengan berbagai macam dosa. Datanglah kepada Yesus, karena Yesus adalah sumber. Dia sanggup membebaskan kita. Nah, orang ini berdampak kepada orang lain. Masih ingat perempuan Samaria? Ketika dia dibebaskan, ketika dia minum air yang Tuhan berikan, orang Samaria, perempuan Samaria ini, dia berdampak kepada orang Samaria. Dan orang Samaria itu, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada Yesus, ada jaminan. Amin. Di dalam Yesus ada jaminan. Yang ketiga, kita lihat di sini. Untuk apa kita dibebaskan? Selalu saya berkata bahwa kita dibebaskan bukan saja kita membawa dampak, tetapi Dia ingin kita memiliki warisan kerajaan surga. Amin. Dia ingin kita mewarisi akan kerajaan surga. Puji Tuhan. Ya, Dia ingin supaya kita memiliki warisan kerajaan surga. Ya. Banyak ayat-ayat pendukung dalam Alkitab bahwa, ya, Dia datang supaya apa? Dia datang kepada kepunyaannya. Ya. Dia datang supaya saudara memiliki kehidupan kekal. Dia datang milik kepunyaannya supaya apa? Kembali kepada di surga. Ya. Nah, inilah tujuan akhir daripada orang percaya, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Nah, saudara-saudara, perhatikan baik-baik, ya. Perhatikan baik-baik bahwa kita harus sungguh-sungguh, ya. Kita harus sungguh-sungguh hari-hari ini. Ya, mungkin ada saudara yang sedang mungkin hari ini malas,
Ya, mungkin ada saudara selalu beralasan, aku sibuk. Mungkin ada yang berkata, aku tidak bisa. Aku masih banyak hal yang aku terikat dalam hidup saya. Ya, mari datang kepada Yesus. Kenapa Dia sanggup mengadakan segala perkara. Kalau orang ini dibebaskan, dari segala belenggu, ya saya percaya siapapun yang mendengar, yang menyaksikan, kalau saudara datang kepada Yesus, saudara mengambil keputusan untuk apa? Datang kepada Sang Sumber itu, Dia sanggup mengadakan segala perkara. Karena apa? Nama Tuhan, nama Yesus adalah nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Tidak ada nama lain. Sebab itu saudara-saudara, mari sama-sama kita meresponi akan Tuhan. Ya, berkali-kali saya katakan, engkau hari ini yang mungkin bermalas-malasan, mari kita mau menggiatkan hidup kita. Roh kita mau menyala-nyala, dan untuk kita mau melayani akan Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan. Di masa pandemi ini, ya meskipun kita sudah beribadah, tapi masih ada beberapa jemaat yang tidak bisa beribadah. Ya, bisa menonton ibadah online ini. Supaya apa? Saudara bisa dikuatkan. Ibu-ibu yang punya anak yang tidak bisa ke gereja, tetap menyaksikan akan program ini supaya saudara dikuatkan. Dia pembebas. Dia menyembuhkan saudara. Hati kita, pikiran kita, bahkan pun sakit kita disembuhkan kalau kita datang kepada Tuhan Yesus sebagai sumber itu. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan karena memang sudah panjang ya. Saudara-saudara ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan memberikan kekuatan di hari-hari ini. Bahkan pun kita tetap berdoa supaya Tuhan pulihkan seluruh jemaat Tuhan, pulihkan orang-orang percaya di negara ini. Tuhan pulihkan negara kita dari segala macam belenggu ya, supaya kita melihat negara kita ini negara yang luar biasa, negara yang disayang Tuhan, negara yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari sama-sama kita akan berdoa dan kita akan tamatkan ibadah kita. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya firman Tuhan yang hamba sampaikan memberkati kami semua Tuhan. Seperti yang kami dengar, bagaimana Tuhan mencintai orang ini dari gerasa. Dia butuh dibebaskan dari segala belenggu dosa. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, Tuhan membebaskan dia. Dan orang ini membawa dampak, menjadi saksi, menjadi berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar. Dan mereka menjadi heran. Dan mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa buat yang mendengarkan, mereka semua diberkati Tuhan. Mungkin ada yang sedang alami tekanan hidup, ada yang sedang dibelenggu dengan dosa, ada yang dibelenggu dengan segala macam tekanan hidup, dibelenggu oleh ketakutan, dibelenggu oleh kekhawatiran, dibelenggu oleh keputusasaan. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya mereka semua dibebaskan. Hanya Yesus sanggup, dan mereka memiliki akan jaminan hidup, dan mereka akan memiliki suatu kepastian keselamatan. Terima kasih Tuhan, tolong kami jemaat GPD Immanuel semakin hari semakin setia, siapapun mereka, supaya mereka tetap semangat di masa-masa pandemi ini. Mereka tetap semangat untuk mencari Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah kami yang kami cintai ini. Baru-baru saja kami merayakan akan ulang tahun kemerdekaan ke-75. Kami percaya lewat kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada negara kami ini, biarlah kami mengisi kemerdekaan ini untuk membangun bangsa, membangun iman kami, supaya kami terus mengalami akan kekuatan dan kami terus mengalami berkat Tuhan. Negara ini yang kami cintai ini boleh maju, boleh berkembang dan luar biasa, dan kami melihat pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, bahkan pun kepala-kepala daerah, sampai pemerintahan terendah sekalipun. Tuhan tolong supaya mereka dapat memerintah sesuai dengan takut akan Tuhan dan menjalani akan masalah-masalah yang terjadi. Tuhan tolong Tuhan, apalagi masalah pandemi ini Tuhan sampai sekarang masih berjalan. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan. Mari sama-sama kita terima berkat. Saudara, biarlah berkat daripada Allah Bapa,
cinta kasih sayang di dalam Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kami mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.